you were a player. Everybody knew you were never serious. This your love again, and I tell you once again, oh baby. Everybody knew you were a liar. Everybody knew you were a player. Everybody knew you were never serious. This your love again, and I tell you once again, oh baby. Pemirsa, kembali lagi dalam sesi kedua Intelektual Muda Club. Tema Rembuk Jambi, buah pikir para pakar untuk Jambi yang lebih baik. Saya senang sekali pemirsa malam ini karena berada di tengah para intelektual Jambi yang sebenarnya. Saya kembali ke Pak Dr. Haryadi. Pak Dokter, bukan hanya Tanjung Jabung Timur ya, termasuk Wali Kota Jambi sudah melakukan terobosan, memangkas 50% biaya perjalanan dinas, dan banyak biaya-biaya yang tidak perlu di setiap SKPD. Rupanya para kepala daerah di kabupaten kotanya lebih berani nih ketimbang gubernur sebelumnya. Apa yang ingin direkomendasikan oleh Pak Dokter sendiri terkait dengan kebijakan anggaran bagi Zumi Zola dan Fahruri Umar? Baik, terima kasih. Seperti apa yang telah disampaikan juga di dalam visi misinya Pak Zumi Zola dan Fahruri Umar, bahwa mereka itu kan bagaimana mendorong ekonomi yang pro rakyat. Jadi pro rakyat itu secara pengertian ininya adalah setiap program yang memang berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan rakyat. Jadi kalau misalnya upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berbasis produksi dan berkelanjutan, itu juga pro rakyat. Membangun dan mengembangkan infrastruktur itu juga pro rakyat. Kenapa? Karena dengan membangun infrastruktur, terutama ke sentra-sentra produksi, cost of production will be lower, jadi rendah. Kalau rendah, dia bisa menjual dengan harga yang bersaing. Jadi produknya bisa bersaing, produksinya bisa meningkat karena permintaan menjadi banyak. Memperkuat sektor pertanian, mempercepat infrastruktur sektor produksi dan segala macam, memperkuat hilirisasi, ini yang paling penting. Memperkuat realisasi. Hilirisasi. Dan memperbesar persentase mungkin? Memperbesar persentase anggaran itu memang ke arah-arah yang seperti itu. Hilirisasi itu adalah dengan cara mengundang investor untuk datang. Apa yang perlu dilakukan itu adalah, kita sekarang ini terlalu fokus kepada setiap segala sesuatu kita pasti katakan, oh kalau ekonomi Indonesia hancur, ekonomi Jambi anjlok. Selalu yang salah itu adalah karena perekonomian dunia yang anjlok. Jadi ada pengaruh eksternal. Padahal sebenarnya pasar domestik itu masih sangat menjanjikan. Produk-produk Jambi yang diekspor keluar itu umumnya adalah barang yang tidak siap jadi. Misalnya apa? CPO, ya, crude palm oil, minyak mentah, minyak sawit mentah. Kemudian apa? Karet, sihir 20. Kalau ini kita kembangkan menjadi suatu produk yang memang bisa langsung siap pakai dan banyak dibutuhkan oleh masyarakat, ini kan akhirnya menjadikan Jambi, masyarakatnya mendapatkan nilai tambah dari itu. Dengan demikian pendapatan menjadi semakin tinggi, masyarakat semakin sejahtera, pertumbuhan ekonomi akan bisa lebih tinggi dibandingkan dengan sekarang ini. Sekarang kita lihat pertumbuhan ekonomi Jambi jauh anjlok dibandingkan dengan dulu. Kita tidak bisa lagi membanggakan angka 7,94%. Tahun ini diprediksi triwulan terakhir ya? Triwulan terakhir itu diprediksi itu sekitar 4,9 sampai 5,1%. Ini justru lebih rendah daripada tingkat nasional. Yang selama ini kita agung-agungkan, kita berada di atas itu. Kenapa? Karena kita memang tidak mempersiapkan segala sesuatu. Oleh karena itu, menurut saya yang penting juga adalah bagaimana kita bisa mengemas produk-produk Jambi ini sehingga bernilai tambah dan memanfaatkan tidak hanya pasar luar negeri, pasar dalam negeri juga perlu digunakan. Jadi tidak pernah harga ban itu turun, tapi harga karet yang dikeluhkan selalu turun itu ya.
Apa yang kemudian harus diperbaiki oleh Zumi Zola dan Fahrori terkait dengan implementasi dari good and clean governance? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa dan rekan-rekan studio. Langsung saja ke hal yang ditanyakan. Menurut saya yang dibutuhkan adalah komitmen. Jadi komitmen baik terutama dari pimpinan, dari pimpinan dalam hal ini Zola, kemudian tentu dengan Pak Fahrori sebagai calon gubernur dan wakil gubernur terpilih. Nah, saya mengawalinya dengan harapan besar dari rakyat kepada kedua pimpinan ini, terutama tentu Zola sebagai pemimpin muda yang tergolong pemimpin muda, seorang gubernur terpilih dengan usia 35 tahun, dan itu lebih muda dari gubernur Lampung, sama-sama 35 tahun tapi lebih muda Zola. Kemudian lebih muda dari gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, lebih muda dari wali kota Bogor, lebih muda dari Dr. Helmi juga, lebih muda dari saya, dan lebih muda dari wali kota Bandung. Jadi sangat dibutuhkan dan sangat diharapkan komitmen dari Pak Zumi Zola untuk mencegah dan memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme. Salah satunya melalui yang Mbak Ratna tanyakan, yaitu melalui rekrutmen dari aparatur dan rekrutmen dari pejabat dari mulai eselon 4 sampai eselon 2, kemudian penempatan aparatur juga pelaksananya. Jadi tentunya pernah disampaikan, kalau kita masih ingat semua apa yang disampaikan oleh Zola pada saat debat di pertama, itu ada rekrutmen dengan penempatan the right man on the right place. Jadi sangat tegas disampaikan oleh Zola. Saya kira salah satu yang harus dilakukan oleh Zola pada saat memulai pemerintahannya adalah melakukan rekrutmen aparatur, khususnya pejabat eselon 2 dan 3 dengan cara yang lebih terbuka, dengan yang lebih akuntabel dan partisipatif. Jadi tapi mungkin tidak ikut-ikutan dengan istilah lelang jabatan, Mbak. Jadi jangan ikut-ikutan dengan lelang jabatan, sepertinya menjadi sesuatu yang kemudian tidak menjadi digampangkan. Tentu harus tetap memperhatikan keahlian, pendidikan, dan pengalaman. Itu pertama. Yang kedua, kinerja. Jadi pendekatan dalam penilaian aparatur itu harus berdasarkan kinerja. Jangan hanya misalnya penilaiannya hanya didasarkan pada berapa kali absen, jam, berdasarkan absen. Jadi ukuran disiplin tidak hanya absen kehadiran pagi dan pulang sore. Yang penting absen pagi, datang dan pulang. Saya kira tidak itu. Jadi tapi harus didasarkan pada kinerja oleh pada pejabat tertinggi di SKPD dan aparatur pelaksana di setiap SKPD, harus didasarkan pada itu. Yang ketiga, tentu misalnya pada saat beliau mau mulai dilantik, jangan kemudian seperti terjadi selama ini, seorang pemimpin yang baru saja dilantik kemudian langsung melakukan istilahnya bersih-bersih. Saya kira tidak zamannya sekarang seperti itu. Zamannya sekarang dilakukan penilaian dengan melalui kinerja. Kalau memang tidak memungkinkan, tidak layak, ya harus diganti. Itu konsekuensi dari penilaian kinerja. Itu menurut saya untuk berkaitan dengan aparatur pejabat dan aparatur pelaksana, karena memang persoalan Jambi sangat banyak, terutama dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, yang banyak sekali kewenangan
yang dulunya ada di kabupaten kota menjadi kewenangan provinsi. Iya. Dan itu sangat membutuhkan kepiawaian, keahlian, manajerial dan ketegasan dari seorang gubernur, khususnya tidak terkecuali Provinsi Jambi nanti di bawah pemerintahan Zumi Zola dan Fahrudin Umar. Saya kira memang cukup banyak dan berat tantangan melaksanakan Undang-Undang 23 tahun 2014 ini. Jadi artinya harapan besar ini juga dihadapkan pada tantangan yang cukup besar dan berat. Apalagi misalnya kalau saya lebih nambahkan lagi, nanti mungkin pemerhati lingkungan bisa menambahkan, Jambi setiap tahun dilanda asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Itu PR yang paling besar bagi pemimpin Jambi ke depan. Jadi baik. Satu lagi itu. Dr. Helmi, Ya. beberapa tahun belakangan kemudian banyak aparatur pemerintahan yang harus berurusan dengan hukum. Apa yang harus dilakukan gubernur terpilih atau apabila kemudian salah satu aparaturnya terjerat hukum, dan apa yang harus dilakukan agar tidak ada satupun yang terjerat hukum? Karena kalau terjerat hukum otomatis pelayanan publik menjadi terganggu, kerja-kerja birokrasi juga menjadi terganggu. ya, baik, makasih. Jadi menurut saya yang harus dilakukan adalah pencegahan. Terutama sekali supaya jangan terjadi korupsi, maka pencegahan. Kalau terjadi korupsi, masih sudah ada banyak sekali cara yang dilakukan untuk pencegahan itu. Misalnya mengefektifkan sistem audit internal. Yang kedua, mengefektifkan misalnya pembagian kerja tugas wakil gubernur. Wakil gubernur itu kalau di dalam undang-undang